Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah 21 Februari tahun 2025.
serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Bapak Mestui Mesti berikan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga pada siang ini, pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah usbu'iyah, ibadah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya setiap satu pekan sekali, yaitu ibadah sholat Jumat ini. Marilah kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah para jemaah sekalian, ketika kita meningkat Subhanahu wa taala, maka insyaallah para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita semua. Baik itu keselamatan di dunia ataupun keselamatan kelak di akhirat. Sallallahu wa sallamu ala habibina al-mukhtar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Semoga kita semua selalu diberikan rasa istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istiqomah para jamaah sekalian? Istiqomah itu adalah gambarannya seperti ini para jamaah. Ketika ada orang yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, zuhurnya berjamaah di masjid, asarnya juga berjamaah di masjid para jamaah sekalian. Bahkan mungkin sholat maghrib dan isya'nya juga berjamaah di masjid. Bahkan para jamaah sekalian, sholat subuh pun juga berjamaah di masjid. Lalu dia sekali saja para jamaah sekalian, sekali saja dia tidak sholat berjamaah di masjid. Kira-kira bagaimana perasaannya para jamaah sekalian? Barangkali dia akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya. Mungkin barangkali dia akan merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Artinya apa para jamaah sekalian? Sholat berjamaah itu harus dilakukan secara terus-menerus. Itulah barangkali para jemaah sekalian yang dimaksud oleh istiqomah. Berbicara jujur. Malah dia juga berbicara jujur para jemaah. Lalu sekali saja dia berkata-kata bohong para jemaah. Lalu sekali saja dia berkata-kata tidak benar para jemaah sekalian. Pertanyaannya, bagaimana rasanya? Mungkin para jemaah sekalian, dia akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya karena berkata-kata tidak benar itu tadi para jemaah. Berarti para jamaah sekalian, berkata-kata jujur, berkata-kata benar itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Itulah barangkali para jamaah sekalian istiqomah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah istiqomah di dalam Al-Qur'an itu para jamaah sekalian, menurut tata cara bahasa Arab, banyak terdiri dari fi'il mudhari', di mana arti lain daripada fi'il mudhari' ini para jamaah sekalian adalah lid-dawam, yang memiliki makna terus-menerus. Salah satu contoh pada kepribadian seseorang akan membentuk karakter seseorang para jamaah sekalian. Ada ilustrasi kisah para jamaah. Ilustrasi kisah. Semisal para jamaah sekalian, jamaah Masjid An-Nur akan melaksanakan salah satu kegiatan. Anggap saja kegiatan itu kegiatan family gathering. Seluruh jamaah Masjid An-Nur akan mengadakan salah satu kegiatan di luar kota. Anggap saja tempatnya di daerah Batu. Berangkatlah seluruh jamaah Masjid An-Nur bersama-sama dengan menggunakan bus besar atau bis besar para jamaah sekalian. Setelah berangkat di dalam bis, pada saat sopirnya dalam kecepatan tinggi para jamaah sekalian, tiba-tiba ada hewan melintas di depan bis itu. Pada saat sopirnya dengan kecepatan tinggi, lalu ada wahabana yadatuka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسبيح الصفوف من تمام الصلاة. Para jemaah mohon safnya diluruskan dan dirapatkan
karena lurusnya shaf, rapatnya shaf, termasuk kesempurnaan sholat berjamaah kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا Video pembelajaran. Bu buka dompet, duitnya cuma tinggal Rp2.000. Astagfirullahaladzim. Tenang. Astagfirullahaladzim. Ibu, dikala kita sedang nggak punya uang, pantang untuk ibu mikir saya pinjem uang siapa. Jangan dulu, istighfar dulu. Nanti setelah istighfar berkali-kali, ya, muncul muka seseorang. Ah, ini dia nih. Ini dia nih petunjuk nih. Muncul mukanya Mbak Suci. Wah, ini dia. Beda tuh. Lagi gak punya uang langsung mikir, ah, minta sama Mbak Suci. Belum tentu rezeki kita turun di Mbak Suci. Mbak Suci juga lagi pasti ada duit. Ya. Tapi kalau istighfar dulu, astagfirullah. Lihat dompet. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita doa, ya Allah, ini ada cuma Rp2.000 ya Allah. Datangkan teman-temannya ya Allah. Saya sedang butuh sesuatu ya Allah. Udah ibu tenang aja. Kadang tiba-tiba ibu ditelepon karena ibu pintar masak, ditelepon, Bu, saya ada dadakan nih, mau pesen kue sus boleh nggak? Ya Allah, itu rezeki bukan? Iya. Atau ibu misalnya agak besar dan ibu panik, kan orang panik selalu mikirnya pinjem. Istighfar dulu, Bu. Ya Allah, kepada siapakah engkau turunkan rezekiku?
wasilahnya kepada siapa? Makhluknya ya Allah, orangnya ya Allah. Baru setelah istighfar berkali-kali, kemudian muncul wajah, barangkali ini ya Allah. Kalau iya ya Allah, mudahkan. Baru kita datang, Mbak Suci, saya ada begini. Oh iya, insya Allah ada. Bukan? Makanya istighfar dulu. Jangan mikir dulu. Atau langsung pinjol. Oh, cilaka itu. Paham tentang ini ya? Kenapa? Karena Allah tadi memberikan apa? Penyelesaian setiap ya ada masalah. Jalan keluar terhadap ya kalau kita ada kesulitan, ada solusi dan juga memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Banyak orang meremehkan istighfar. Masa manajemen emosi pakai istighfar doang, Bu Aisyah? Oh iya. Daripada susah-susah. Gampang gak istighfar? Gampang. Yang penting lafaznya jelas, kemudian tunggu dulu biar oksigen masuk. Karena nanti otak kita ini akan diberikan oksigen, level emosi naik di atas menjadi level emosi mutmainnah, sehingga mungkin nggak perlu pinjam. Tiba-tiba dapat ide untuk, oh ya, ini banyak barang-barang nggak berguna, lebih baik kita jual saja. Kan sekarang banyak orang thrifting jual gitu kan, supaya rumah juga bersih. Itu nanti tunggu, makanya istighfar dulu. Dan bagus lagi ikuti perintah Rasulullah apa? Rubah posisi. Maka sekarang kalau ada orang bilang, Bu Aisyah, gimana caranya tenang? Gampang. 1, rubah posisi. 2, atur nafas. Termasuk istighfar di situ. Maksudnya apa Bu Aisyah? Kata Nabi, kalau kita lagi marah berdiri, kesel berdiri, jengkel berdiri, duduk. Bagus di kursi atau di bawah? Lebih bagus lagi di bawah. Paham ya? Kenapa diambil ya perumpamaan itu? Karena Rasulullah kan duduknya di bawah. Dan kalau bicara tentang ilmu energi, tadi pada saat kita buang harus ke tanah, dengan kita duduk lebih dekat tanah lebih cepat kan? Lebih cepat. Tapi jangan juga pas lagi di mall nggak ada kursi, ibu langsung duduk di bawah. Jengkel sama suami, langsung di bawah. Ibu cari apa kek yang bisa, jangan juga langsung di bawah. Memang di bawah lebih afdal. Nah pas duduk inilah ibu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kalau memang berat banget, ibu kombinasi dengan tarik nafas panjang. Kata ahli energi, tarik nafas, buangnya lebih bagus ke kiri. Ayo tarik nafas panjang. Buang ke kiri. Maaf yang duduk sebelah kiri ya. Gitu. Paham ya Bu? Makanya saya sering tuh kalau lagi kesel sama Ayah Toto, pas Ayah Toto duduk di sebelah kiri, saya pindah. Mau ngapain? Tarik nafas. Kenapa diambil begini? Diambil dari hadis Rasulullah. Pada saat kita bermimpi buruk, pas bangun meludah ke kiri. Makanya juga buang nafas ke kiri. Makanya coba cek tidur. Siapa yang suaminya tidur sebelah kiri? Hati-hati Bu. Karena perempuan paling sering mimpi buruk. Pas ibu bangun, suami ibu di kiri. Nah, kalau begitu posisinya, ibu begini dulu ya Bu. Video pembelajaran. Pernah nggak kita menghadapi sebuah keadaan yang berlawanan? Berlawanan dengan apa yang diajarkan orang-orang. Kan gini ya, orang-orang ngajarin, kalau kita mau kaya harus jadi orang irit. Ya nggak? Kalau kita mau jadi orang kaya harus jadi orang yang hemat, nggak boleh boros. Tapi kok jujur aja nih, kita pasti pernah, seperti saya juga menghadapi, ngelihat orang-orang yang irit, bahkan diri kita sendiri, duitnya malah makin dikit. Tapi di saat kita lagi agak foya-foya, duit kita alhamdulillah malah makin banyak. Nah itu kenapa tuh Mas? Kok aneh tapi nyata? Coba deh, sekarang di bagian depan ini kamu sharing di komentar. Pernah nggak kamu menghadapi situasi kayak gitu? Di saat kamu irit duit makin dikit, tapi di saat udah nggak irit harusnya duit habis malah makin banyak. Coba share di komentar ya, biar yang lain ikutan tahu seberapa seru cerita kamu. Nanti saya kasih hati. Nah, sambil kamu bercerita atau membaca cerita dari teman-teman kamu di komentar, saya akan langsung memberikan kamu kenapanya. Ini yang harus kamu tahu. Dengerin. Teman-teman, saya punya kabar buruk dan kabar baik nih untuk kamu. Kabar buruk dan kabar baik ini sebenarnya sama sih. Apa itu Mas? Coba lihat diri kamu deh. Iya, lihat diri kita sekarang. Dimanapun kita saat ini, seperti apapun kondisi kita saat ini, percaya atau tidak, itu karena pikiran kita sendiri yang kita yakini di masa lalu. Saya ulangi, apapun yang terjadi dalam kisah hidupmu saat ini, itu adalah bentukan
dari apa yang kamu yakini tentang hidupmu sendiri di masa lalu. Saya kasih contoh. Kisah percintaan dulu deh yang gampang. Sadar gak sih kalau diri kamu kisah percintaannya jelek, mohon maaf banget. Pasti diri kamu pernah berpikir yang jelek-jelek soal cinta. Saya ulangi, kisah cintamu yang sekarang nih yang jelek, itu adalah hasil pikiranmu tentang cinta yang salah dan buruk di masa lalu. Sampai akhirnya kamu mengalami juga kisah cinta yang buruk seperti yang kamu pikirin di masa lalu. Makanya jangan denger lagu galau mulu. Jangan nonton film cinta-cintaan yang kerjaannya isinya selingkuh mulu, patah hati mulu. Kenapa? Karena itu membuat kamu yakin lama-lama bahwa cinta itu ternyata pedih. Jadi pedih beneran deh. Nah, sebentar. Nanti saya kasih obatnya buat itu. Tapi saya akan jelasin dulu kaitannya dengan pertanyaan kita di depan tadi. Kenapa orang yang irit duitnya makin dikit dan orang yang tidak irit duitnya kadang-kadang makin banyak? Jawabannya sama. Kita akan menjadi seperti apa yang kita yakini. Sadar nggak? Ketika kamu irit, itu sebenarnya kamu pelit. Loh. Bentar. Kok gitu, Mas? Kok bisa saya dibilang pelit? Saya tersinggung loh. Enggak. Ketika kita irit, ketika kamu irit, itu sebenarnya kamu pelit. Pelit pada siapa? Pelit pada dirimu sendiri yang terutama. Pikiran kita itu nggak suka dibikin susah. Ketika kita yakin bahwa diri kita susah, lama-lama kita jadi susah beneran. Sekarang kita pikirin deh, di saat kita terlalu irit tadi, sadar nggak bahwa kita itu takut kehilangan? Takut kehilangan apa? Takut kehilangan uang. Ketika takut kehilangan uang, berarti kita berpikir bahwa uang itu sedikit buat kita. Ketika kita yakin uang itu sedikit buat kita, kenyataan uang kita udah kita irit-iritin malah makin dikit, bukan makin banyak. Jelas sampai di sini? Nah, sementara tuh yang satu lagi yang terkesan agak foya-foya, dia itu memang agak sedikit boros sih perilakunya. Bahkan gak sedikit boros ya, terkesannya boros lah. Tapi ternyata di balik dia tidak iritnya tadi terhadap uangnya sendiri, di alam bawah sadarnya dia berpikir bahwa uang itu mudah menghampiriku. Ketika dia berpikir uang itu mudah menghampiriku, tidak ada tekanan soal uang, dia tidak memusuhi uang. Dia menganggap uang itu my best friend, sahabat karibku. Aku berkelimpahan. Karena dia meyakini dia berkelimpahan, uangnya ada terus, ngalir terus seizin Tuhan ke dalam hidup dia. Paham sampai di sini? Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas, kalau begitu ada kaitannya nggak, Mas, dengan ajaran agama? Ajaran agama ada nggak sih, Mas, yang ada kaitannya dengan ini? Jawabannya ada, pakai banget. Tahu nggak apa? Betul, bersedekah. Kamu sadar nggak sih kenapa sedekah itu bikin orang rezekinya makin lancar? Gini jawabannya. Ketika kita bersedekah, kita tuh berbagi terus kan? Mau ada duit nggak ada duit kita berbagi terus. Itu bagus loh. Kenapa? Karena secara psikologi, alam bawah sadar kamu ketika berbagi akan berkata bahwa aku memiliki uang lebih dari ini. Saya ulangi, ketika kita bersedekah berbagi, alam bawah sadar kita akan berkata, aku memiliki lebih dari ini. Ketika alam bawah sadarmu berkata, aku memiliki lebih dari ini, itulah yang akan menjadi kenyataan seizin Tuhan dalam hidup kamu. Jadi memang dasarnya biang keroknya alam bawah sadar kita ini. Dan Tuhan itu yang menciptakan kita begitu sempurna, sudah ngasih formula. Makanya kenapa kita diharuskan untuk berzakat dan disunahkan atau dianjurkan untuk bersedekah. Kenapa sih? Karena dengan bersedekah atau berbagi, kita itu punya mindset, pola pikir yang sehat dan berkelimpahan. Baik nggak tuh Tuhan? Baik banget. Kitanya aja yang suka bawel, bandel, banyak nanya. Betul apa betul? Nah, jelas kan? Sekarang kita praktekin dalam pikiran kita dulu deh. Sekarang bayangin ya. Ketika kamu berbagi,
Berapapun jumlah uang yang kamu punya, kamu bagi deh 50% kepada orang. Ada nggak perasaan takut? Jujur, saya ulangi pertanyaan saya. Berapapun uang yang kamu punya di dompet loh, bukan di rekening ya, di dompet. Kamu bagi 50% untuk kamu bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Ketika mau berbagi nih, jujur, ada nggak perasaan takut dalam diri kamu? Kalau jujur, ada mas. Walaupun sedikit, kadang-kadang banyak tuh rasa takutnya. Takut apa? Takut duitnya nggak balik, betul nggak? Nah kenapa sih kalau di dalam ajaran agama contohnya, ketika kita berbagi, kita tuh nggak usah merasa takut, nggak boleh merasa takut. Kenapa? Betul, karena ketika kita melawan rasa takut kehilangan uang tadi dan kita tetap berbagi atau bersedekah, alam bawah sadar kita itu kita paksa untuk jadi alam bawah sadarnya orang-orang kaya. Yaitu apa? Duitku lebih dari ini, aku tuh kaya. Tuhanku tuh maha pemberi rejeki. Aku tidak perlu takut kekurangan karena uangku tidak habis-habis di mata Tuhan. Nah, ya enggak? Ketika orang itu rutin berbagi, mindset dia, alam bawah sadar dia tuh udah seperti itu. Aku punya lebih dari ini, aku punya lebih dari ini. Itulah sebabnya kenapa ya ketika orang bersedekah itu rezekinya makin lancar. Jawabannya itu karena ketika diri kita berbagi, kita merasa bahwa diri kita punya uang lebih daripada ini. Sehingga karena perkataanmu adalah doamu sendiri, itu pun pelan tapi pasti jadi kenyataan. Jelas sampai di sini penjelasan ilmiahnya? Jelas ya? Kalau jelas, klik dong jempol ke atasnya. Terima kasih. Nah sekarang, di bagian yang agak-agak belakang ini, saya punya beberapa cara praktek yang menarik yang bisa kamu uji untuk materi ini. Mulai saat ini, kamu janji. Janji apa mas? Untuk tidak pelit-pelit lagi sama uang kamu. Dengerin saya baik-baik. Untuk menjadi kaya, itu gak boleh pelit, gak boleh terlalu irit. Yang harusnya kamu lakukan, kalau mau jadi orang kaya, dengerin baik-baik, pakailah uangmu sebisa mungkin bukan untuk disimpan, tapi untuk nolongin makhluk-makhluk Tuhan. Misalnya gini deh, gak harus orang ya. Kamu tahu nih di sekitar kamu banyak kucing liar. Nah, suatu saat kamu ke supermarket tuh, ya kan? Entah Indomaret, entah Alfamart gitu kan. Kamu masuklah. Masuk beli apa? Makanan kucing. Nah, dari situ kamu sudah bersedekah tuh sama kucing. Setiap ada kucing kamu kasih. Enak gak rasanya? Enak. Selamat ya. Di saat kamu merasa bahagia dan berbagi kepada sesama, di saat itulah rezeki akan datang ke dalam hidup kamu seizin Tuhan lebih banyak lagi nanti. Percaya sama saya. Ini benar. Lagi-lagi saya kasih contoh. Kalau selama ini diri kamu selalu melakukan manajemen keuangan yang bikin puyeng gitu kan. Dari A sampai Z udah dihitung pembukuannya tapi ya habis lagi. Bocor lagi. Sekarang udah deh ya. Cara itu sudah terbukti kayaknya kurang efektif buat kamu. Mau nggak pakai cara saya? Simple kok, sederhana banget. Dari 100% penghasilan kamu, 25% ya kamu wajib habiskan untuk menolong sesama makhluk Tuhan. Ingat, saya tidak berbicara hanya manusia di sini, hewan juga, tumbuhan juga, termasuk manusia. Caranya bagaimana? Kamu belikan makanan atau barang yang paling kamu suka. Saya ulangi, misalnya kamu suka nasi padang. Saya suka banget mas nasi padang. Atau kalau kamu kayak saya suka banget nasi rames. Saya suka banget nasi rames ya, enak banget. Beliin nasi padang atau nasi rames, pokoknya makanan kesukaan kamu. Kamu kasih makanan itu ke orang-orang di jalan. Jadi yang kamu kasih bukan makanan yang seadanya, tapi benar-benar makanan yang kamu suka. Semakin kita berbagi sesuatu hal yang paling kita sukai dalam hidup, itu efeknya dahsyat banget buat alam bawah sadar kita. Kenapa? Nah, saya kasih tahu. Ketika kita berbagi suatu hal yang kita suka banget, ataupun kalau kita berbagi dengan jumlah uang yang tidak sedikit, secara manusiawi ada perasaan takut kehilangan dong. Ada. Nah, perasaan takut kehilangan ini ketika kita lawan, tahu nggak? Itu menjadikan sebuah kalimat yang paling indah di alam bawah sadar kita. Tahu kalimat apa? Gak sadar kan? Ini loh kalimatnya.
aku akan diberikan yang lebih baik daripada ini. Itu kalimat yang luar biasa itu secara tidak sadar ada di batin kamu, di alam bawah sadar kita ketika kita memberikan sesuatu hal yang paling kita suka kepada orang lain atau kepada makhluk Tuhan lain. Iya kan? Sekarang bayangin, kalau kita berkata di batin kita, aku akan diberikan yang lebih baik daripada ini, sadar nggak? Itu doa loh. Dan ketika kamu rutin berbagi suatu hal yang kamu suka dalam jumlah besar kepada makhluk-makhluk Tuhan yang membutuhkan, di saat itulah perkataan tadi yang kamu katakan dalam batin kamu secara tidak sadar ya, itu akan jadi kenyataan. Makanya jangan heran, ada orang yang rutin bersedekah, hidupnya tuh perkembangannya nggak bisa ditebak. Tadi karir dia tuh nyungsep mas ke bawah mas. Tapi begitu dia udah praktek berbagi sampai dia tuh happy, kok rezekinya tuh malah lebih bagus dari saya mas. Padahal saya itu udah irit mas, saya itu udah nabung, saya udah investasi ini, investasi itu, ada sih duit saya, tapi kok kayaknya gak sebanyak itu orang mas. Kenapa ya? Jawabannya ini loh. Di video ini tadi saya sudah jabarkan jawaban emasnya buat kamu. Jadi sekarang pertanyaan saya cuma satu. Kamu mau jadi orang kayak gimana? Mau jadi orang yang terlalu irit, banyakkan nyimpen duit untuk menjadi kaya seperti ajaran orang-orang yang mungkin kamu dengarkan di kiri kanan depan belakang? Atau kamu mau berubah cara hidupnya? Pakai cara saya ini. Pakai 25% kamu paling sedikit ya, lebih boleh. Pakai 25% dari rezeki kamu untuk berbagi kepada makhluk Tuhan. Belikan barang yang paling bagus, kasih makanan yang paling kamu suka kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kamu melakukan hal itu rutin, jangan heran, berkelimpahanlah hidup kamu di masa depan. Seizin Tuhan, berkelimpahan bukan hanya bahagia, tapi kamu pun jadi orang banyakan tenangnya daripada gak tenangnya. Benar? Selamat praktek ya. Ini emas banget. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Om sudah saya kirim tayang untuk Jumat Berkah tanggal 21 Februari akan bertambah, akan 200 gelas. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah.
Stoikisme menekankan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, seperti pikiran dan tindakan kita sendiri, sambil menerima dengan lapang dada hal-hal yang di luar kendali kita. Bahkan anak laki-laki ibu, siapa yang punya anak laki-laki? Ingat nggak? Anak laki-laki sejak kecil dia jagain ibunya. Anak laki-laki tidak mau jagain bapaknya. Kenapa? Walaupun dia tidak belajar tentang ini, bawah sadar anak laki tahu, ngapain saya jaga bapaknya? Karena bapak juga punya hipotalamus yang lebar. Mending saya jaga ibu. Bayangkan saya punya anak laki 4. Pernah saya di rumah sakit dirawat. 4 anak saya jaga di pintu kamar. Setiap ada yang besuk sambil main. Om mau ngapain? Ibu aku tidur. Itu anak laki. Makanya itulah seorang bapak, dia jagain anak perempuan. Dia nggak jagain anak laki-laki karena saling mengetahui secara bawah sadar, walaupun secara ilmiahnya dia nggak ngerti. Kenapa saya harus jagain anak perempuan, nggak usah anak laki? Secara ilmiah inilah yang didapat. Ada hadis, para ulama beda pendapat, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Afdhalus shadaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah di bulan Ramadan. Dan Nabi kalau sudah masuk bulan Ramadan itu disebut sebagai ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Jadi Nabi itu menjadi orang yang sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Maka silahkan ketika di bulan Ramadan kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan, paling bersegera di dalam menjalankan kebaikan. Kita puasa Ramadan bukan sekadar yang Ramadan itu memerangi nafsunya saja, tapi hasil apa yang kita makan, seumpamanya kita punya bejana ini, pencernaan atau Al-Maidah ini tebalnya kayak apa, tidak pernah dicuci 11 bulan, kotoran endapan-endapannya kayak apa. Coba kerak-keraknya itu kita tidak bisa mikir, terkecuali yang bisa menghancurkan kerak-kerak di dalam maidah ataupun di dalam pencernaan adalah shaumir Ramadan. Setiap hari kedua, hari ketiga, mulai kerak-kerak itu ngelotok dari tempatnya masing-masing. Karena apa? Hararah, panasnya Ramadan di dalam orang menahan lapar dan menahan dahaga. Itu istimewanya. Kebutuhan yang memang harus dipakai sama perempuan itu juga wajib dikasih sama suami. Ngomong-ngomong, ibu-ibu pernah dibeliin lipstik nggak sama suami? Dibeliin bedak? Jalan sama suami ke mall, ada outlet make up. Kata suaminya, "Mama, bedak mama udah habis belum? Kalau bedak mama udah habis, sok ambil pilih yang mama mau." Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Yang diem aja mikir, jarang bener digituin. Ya, atau sekiranya kita capek di rumah ngurusin keluarga 24 jam full. Ibu rumah tangga itu gajinya kalau mau digaji kalah babysitter sama IRT. Padahal kalau kita tahu sejatinya apa yang kita berikan pada orang, sejatinya itu sedang menolong diri kita sendiri di hari akhir nanti, tentulah kita nggak mau menjadi pribadi yang serakah, tentulah kita nggak mau menjadi pribadi yang tamak, melainkan menjadi pribadi yang senang dalam memberi dan membantu orang lain. Teman-teman perhatikan nanti dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia meminta-minta kepada Allah SWT agar dihidupkan kembali atau ditunda kematiannya supaya bisa bersedekah, supaya bisa bantu orang lain, supaya nggak menjadi pribadi yang tamak, supaya tidak menjadi pribadi yang serakah. Mereka ingin agar ketika mereka Allah izinkan bisa hidup atau hidupnya lebih lama, kematian ditunda, mereka ingin berbuat kebaikan, tapi mereka sudah kembali kepada Allah SWT, sudah terlambat. Di antara stigma lain, filsafat itu Pak Faiz, madesu Pak Faiz. Masa depannya suram. Artinya ini ilmu yang ngawang-ngawang, nggak ada aplikasinya bagi sebagian orang. Nah, kalau Pak Faiz melihat aplikasi filsafat ini gimana, Pak? Saya itu pernah ditanya begitu juga di kampus. Jadi saat itu ada akreditasi jurusan filsafat. Jadi yang nanya itu tentang masa depannya. Ini anak-anak filsafat ini mau dicetak jadi apa di dunia kerja.
Terus saya jawab begini, filsafat itu masalahnya bukan sulit mencari nanti profesi apa kerjanya apa, tapi sulitnya adalah dia bisa masuk di semua bidang. Tidak ada bidang yang tidak butuh kemampuan berpikir, tidak butuh kemampuan kritis, tidak butuh kemampuan analisis. Jadi dia justru dia istimewa karena bisa masuk semua bidang. Sedekah menjaminkan husnul khatimah. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian kecelakaan. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian kebakaran. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian mendadak. Sedekah menjaminkan selamat dari su'ul khatimah. Sedekah menjaminkan kesembuhan penyakit. Sedekah menjaminkan memadamkan kemurkaan Allah. Dan sedekah menjaminkan ampunan dosa. Sedekah menjaminkan terkabul doa. Makanya ketika bersedekah jangan lupa berdoa. Apalagi di saat sedekah subuh. Dan cukup ketika bersedekah sebut satu hajat. Jangan habis salat subuh mau isi sedekahnya koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malaikat Jibril mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang ketika berada di bulan Ramadan kemudian Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, maka aku ucapkan amin. Bulan Ramadan yang sejatinya setiap pahala-pahala ibadah sunnah menjadi pahala-pahala wajib, dan ibadah wajib dikalikan menjadi 70 kali, kemudian disia-siakan oleh orang-orang ini. Orang-orang yang hanya mungkin puasa saja, mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan perkataan yang dibenci oleh Allah, maka Allah tidak pernah butuh akan puasanya. Puasa yang sejatinya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkannya, maka merugilah, celakalah orang-orang ini. Dari sekarang yang harus dilakukan, jangan banyak dengar lagu yang tak berfaedah, banyak baca Quran, belajar tahsin, hafalin ayat-ayat suci Al-Quran, karena kedudukanmu di hari akhir nanti tergantung dari ayat mana yang kau baca, seberapa banyak ayat yang kau baca. Kata Allah, naik, bacalah dengan tartil, akhir kedudukanmu di surga tertinggi nanti sesuai dengan berapa banyak ayat yang engkau hafalkan semasa di dunia, bukan seberapa banyak lagu-lagu yang engkau hafalkan di dunia. Di surga kita nggak konser, Bu. Di surga tergantung dengan ayat-ayat yang kita hafalkan di dunia. Pria ini menjemput ibunya yang baru turun dari bis dan menyuruhnya duduk di kursi depan. Tetapi istrinya melarang, berkata bahwa dia juga pusing dan tak bisa duduk di kursi belakang. Sang ibu pun mengalah. Istrinya mengelap pegangan pintu sebelum dia masuk. Kemudian pria itu meminta ibunya tinggal beberapa hari dan akan mengajaknya berkeliling kota. Ibunya pun sangat senang. Tetapi istrinya keberatan, berkata bahwa kota tak jauh beda dengan desa, dan bahwa ibunya yang dari desa akan membuat rumah mereka bau. Suaminya terkejut dengan sikap istrinya, berkata bukankah saat ibunya datang mereka juga memperlakukannya dengan baik? Istrinya menjawab bahwa ibunya orang kota, bukan orang desa seperti ibunya. Pria itu akan marah, tetapi sang ibu berkata jangan bertengkar, biarlah dia pulang saja ke desa. Menantunya langsung setuju, lalu melempar uang untuk ongkos naik bis sambil berkata kasar. Suaminya tiba-tiba turun dari mobil, menyuruh istrinya keluar, lalu melajukan mobilnya. Namun dia kembali, istrinya dengan sombong berkata bukankah dia tak bisa hidup tanpanya? Tetapi ternyata suaminya melempar tasnya, lalu pergi meninggalkannya. Apakah kamu setuju dengan pria ini? Ya Allah, bakul es lu melu pengajian. Semangat ya, Pak. Nggih. Pintenan mriki mriki. Munggah panggung. Pintenan, Pak? Kang Salewu. Berarti piro iku? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Piro berarti? Iya. Kok iso 150.000? Pinten, Pak? 1 2 3 4 Oke. Nggih, pon iki. Pon. Pon. Pon mboten usah. Nggih, sami-sami. Wes iku pengen kek ngomong, sampean ngaji maneh, monggo. Apabila seorang istri mendapatkan penghasilan sendiri, kemudian istri ini ingin memberikan kepada kedua orang tuanya tanpa sepengetahuan suaminya, apakah berdosa? Tidak. Karena uang dia sendiri. Uang istri milik istri. Uang suami milik. Senengan nih kita ibu-ibu ya, Bu. Artinya begini, kalau istri punya pendapatan itu kan hasil kerja keras dia sendiri. Mau dia pakai uangnya untuk ngasih ke orang tua, bagus. Yang salah adalah kalau dia pakai uangnya untuk maksiat. Itu baru berdosa. Walaupun dia tidak izin kepada suami, tidak dipermasalahkan karena di dalamnya bukan uang suami.
Yang berdosa adalah ketika dia tidak izin dan dia menggunakan uang dari suaminya. Dia punya uang dari suami, dikasih nafkah sehari misalkan 500.000 nih, kamu pegang 500.000 buat sehari. Nah 300.000-nya dia ambil dikasih ke orang tua, tapi tidak ada izin sama sekali. Itu bisa dikatakan berdosa. Apalagi kalau suaminya sebenarnya tidak mengizinkan dan tidak redo uang itu buat orang tuanya. Umpamanya suaminya bukan orang yang pelit sebenarnya. Dia bilang gini, 500.000 ini kamu gunain buat kebutuhan kamu, tok dan juga anak-anakmu. Jangan dikasih ke siapa-siapa. Nanti buat orang tua saya pisahin lagi, tersendiri, kata suaminya. Tapi tetap sama istrinya dipakai. Padahal ini uangnya amanah dari suami untuk kebutuhan rumah tangga. Nah itu jadi berdosa karena tanpa izin suami. Nah suami yang baik adalah ketika istrinya pakai duitnya untuk memberikan kepada orang tuanya, dia tidak marah. Jadi harus saling tafahum. Istri faham ini duit suami, nggak berani diapa-apain walaupun itu dikasih sama orang tua. Suami juga harus jadi suami soleh. Kalaupun dipakai untuk membantu orang tua ya jangan marah. Harus ridho, izin gitu ya Bu ya. Jadi harus adanya saling faham, saling ridho. Tapi kalau itu duit kita sendiri, sok silahkan, mau kita pakai buat sedekah, mau kita pakai buat bantu keluarga, bantu orang tua, suami juga tidak ada hak untuk melarang karena itu duit didapat dari hasil keringat istrinya sendiri. Inilah sedekah Ali bin Abi Thalib yang langsung dibalas tunai 10 kali lipat. Suatu hari Ali bin Abi Thalib berjalan sambil membawa 2 buah delima. Buah tersebut akan ia berikan kepada istrinya Sayyidah Fatimah. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan seorang fakir. Fakir tersebut menginginkan buah delima itu. Lalu Ali pun memberinya 1 buah hingga tersisa 1 untuk istrinya. Setibanya di rumah, Ali pun menceritakan kepada Fatimah mengapa buah yang dibawanya tinggal 1 dan Fatimah pun menerimanya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Salman Al-Farisi datang sambil membawa buah delima. Ternyata ia diutus oleh Rasulullah untuk memberikan 10 buah delima kepada Fatimah. Namun ia menyembunyikannya 1 buah, dan yang dibawanya hanya 9 buah. Kemudian Ali pun berkata, jika benar ini dari Rasulullah, pasti jumlahnya 10, bukan 9. Mendengar itu Salman pun terkejut, lalu ia berkata, mengapa engkau tahu, wahai Ali? Lalu Ali menjawab, karena Allah berfirman, barang siapa berbuat kebaikan, maka akan dibalas 10 kali lipat. Saya pernah sampaikan bersalaman itu benar, ada sumbernya dari Nabi. Tapi kapan itu dipraktikkan? Boleh kapan saja. Anda bertemu dimanapun, kapanpun dan sebagainya. Ya, tapi ketika Anda selesai sholat, Nabi ternyata mendahulukan zikir dibanding salaman yang terakhir. Ya, jadi kalau antum ingin selesai salam, assalamualaikum, misal, ya salaman tidak dilarang. Tidak dilarang karena hadis umumnya ada. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah 2 orang muslim bertemu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kemudian dia bermusafahah, dia salaman, maka sebelum keduanya berpisah, Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa yang pernah terjadi di antara keduanya. Jadi kalau pasca salat assalamualaikum, misal ada yang mengajak salaman, antum salami, itu tidak ada masalah. Tapi kalau antum ingin kerjakan sunnah yang paling utama adalah dahulukan zikir dulu, selepas itu baru bersalaman. Video dakwah. Orang Nusantara membuat Islam jadi indah. Jadi Islam itu jadi indah karena kepinterannya orang Indonesia. Puasa itu sebenarnya ya yang penting nggak makan dari sebelum subuh sampai maghrib, itu aja intinya, nggak makan, nggak minum, nggak jawil-jawil, intinya cuma itu. Tapi orang Indonesia jadi pintar, jadi indah karena Indonesia ini mataharinya jarang dilihat tumbuhnya secara langsung karena terhalang oleh pohon. Maka di Indonesia muncul tradisi imsak itu karena mataharinya nggak kelihatan. Di Arab nggak ada begitu, karena Arab itu kalau matahari muncul langsung kelihatan. Di sini juga puasa itu jadi indah karena puasa orang sini lebih berat dari orang Arab. Orang Arab kalau puasa keluar rumah lihat padang pasir, nggak ada orang pengen makan padang pasir. Tapi orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing. Maka para kiainya daripada kamu nggak khusyuk kalau puasa, sebaiknya tidur aja. Maka kemudian setelah itu tidur, dikasih dalil naumuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, karena tidur terus akhirnya kiainya sepi,
Maka kiainya pergi ke pasar cari mercon. Akhirnya puasa di Indonesia muncul mercon dar-dor. Maka tidak usah heran kalau ada puasa kok merconnya banyak. Itu khas Indonesia. Terus kalau malam ada sahur. Bahkan sekarang ono sahur ora sahur sak karepmu. Ono. Nah, itu kehebatan orang Indonesia. Terus selesai puasa halal kayak gini nih, minta maaf. Di Arab sana nggak ada orang kenal tetangga. Nah, di sini bebeknya nelek di halaman tetangganya, maka saling memaafkan. Kerja di pasar, biasalah, itu khas Indonesia. Kenapa? Karena puasa ini harus disyukuri. Berbahagialah orang yang berpuasa dan mau menjalankan puasa. Karena puasa ini nggak main-main. Ibadah yang Allah bikin alasan itu puasa. Karena puasa itu seperti penyiksaan. Nggak makan, nggak minum, nggak penyiksaan. Tapi Allah kasih alasan. Puasa ini bukan kamu saja. Tapi orang dulu juga tak suruh puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu. Jadi puasa ini bukan sampean aja yang disuruh. Seluruh manusia dari zaman bahula itu disuruh puasa. Makanya puasa ini ibadah yang paling terkenal. Karena puasa ini ibadah kuno, kurikulum lama. Ibarat sekolah, kurikulum yang nggak pernah hilang itu berhitung. Matematika itu nggak pernah hilang kurikulumnya. Puasa itu juga sama, kurikulum kehidupan yang nggak pernah dihilangkan oleh Allah. Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam itu puasa juga. Sehari di bulan tanggal 13, 14, 15 rembulan itu puasa. Terus 27, 28, 29 akhir bulan namanya puasa Ayyamus Sud. Kalau hari terang puasa Ayyamul Bid. Dikenal dengan puasa tanpa nyawa, bila roh. Makanan tidak ada nyawanya, tanpa ikan, nasi mutih nih cara orang sekarang. Nabi Dawud juga puasa, sehari iya sehari enggak. Nabi Musa sebelum naik Gunung Tursina puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Isa diajari puasa. Nabi Muhammad juga masih diajari puasa. Dan Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu. Makanya puasa ini dikenal semua manusia. Bahkan semua agama kenal puasa. Itu uniknya puasa. Dulu ada agama kuno, sekarang punah agama itu. Namanya agama Zoroaster. Nabinya Zarathustra. Ajarannya nihilisme. Kalau orang Jawa bilangnya suwung. Itu Tuhannya dua. Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Nah, dua Tuhan ini suka kelahi, suka usil. Tuhan terang penguasa matahari, Tuhan gelap penguasa rembulan. Kalau dua Tuhan ini kelahi, Tuhan terang kok kalah gerhana matahari. Orang Zoroaster puasa 3 bulan. Kalau Tuhan gelap kalah gerhana matahari, puasa 40 harian gitu. Puasa. Ini orang Zoroaster. Cuman agama Zoroaster itu punah. Berganti menyembah api. Yang akhirnya di dalam Al-Quran dikenal dengan Majus atau Majusi. Cuman agama Majusi ini punah juga. Karena raja terakhir Majusi namanya Rustum yang ada di Persia sana masuk Islam. Raja Rustum ini anaknya dinikahkan dengan anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena masuk Islam kemudian orang Majusi tidak lagi menyembah api. Cuman orang Majusi kalau menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi panjang, itu namanya manaro. Sehingga kemudian setelah nyembah Allah, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang-orang ex Majusi punya manaro. Begitu seluruh kaum muslimin lihat masjid orang Persia punya manaro, kok bagus,
Maka kemudian seluruh kaum muslimin berlomba-lomba bikin manaro di depan masjid, yang akhirnya sampai Surabaya jadi menoro. Video dakwah. Pelit, kikir, mendit, apa lagi? Kedekut. Nah, terserahlah. Kiri. Nah, terserahlah. Lalu kemudian apa beda syuh dengan bukhlu? Kita pun melanjutkan suatu perjalanan. Begitu masuk waktu makan siang, maka kita mampir ke rumah makan, kita pun makan bersama. Setelah kenyang kita panggil itu, bu, bisa hitung? Dihitungnya, kebetulan kita berempat. Setelah dihitung, 100.000 Pak. Langsung mikir, 100.000 berarti satu orang 25.000. Dikeluarkannya duit 25.000. Ini yang saya makan tadi saya bayar 25.000. Orang ini namanya bakhil. Karena dia hanya membayar perut dia saja. Perut kau bukan urusanku. Aku urus perutku sendiri. Ini namanya bakhil. Kalau syuh tadi, pas giliran membayar, berapa semuanya bu? 100. Mendengar 100 itu langsung dia ke WC. Permisi sebentar ya, ke WC. Maksud dia, jangankan membayarkan perut orang, perut dia pun minta bayarkan sama orang lain. Itu namanya syuh. Tidak boleh duit dia keluar. Ada prinsip orang sekarang, apakah itu PNS atau pegawai, gaji tak boleh keluar. Gaji harus ditahan. Lalu makan dari mana? Tanduk sana, tanduk sini, sikut sana, sikut sini. Tidak boleh keluar duit ini. Menetes sedikit pun tak boleh. Orang ini namanya syuh. Apalah yang cocok itu? Kikir kuadrat. Bakhil plus. Ya tabasa. Getah basa. Sangka bahasa Arab tadi. Getah basa. Karet lengket. Melekat duit orang ke kantong dia. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Setiap diri kita ini ada sifat syuh itu di dalam. Ada sifat syuh itu. Tapi yang paling membinasakan adalah syuhun muta'. Syuh muta'. Ditaatinya, diikutinya syuhnya itu. Maka kita disuruh melawan itu. Apa yang menyebabkan orang mengikuti sifat syuh itu? Yang menyebabkan orang mengikuti sifat syuh itu adalah karena kecintaan yang luar biasa terhadap harta. Ada manusia ini sifatnya jama'a malau wa'ad-dadah. Jama'a mengumpul, ad-dada menghitung. Itu aja kerjanya. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Ruko udah berapa, rumah udah berapa, duit udah berapa. Menikmati itu. Ada sebagian orang menikmati bukan begitu. Dia nikmat kalau mengusap kepala anak yatim. Dia nikmat kalau bangun masjid. Jadi dengan puasa ini Allah sedang mendidik kita bagaimana kita merasakan kenikmatan dari kerjanya mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung. Sampai-sampai di ruang ICU pun itu jadi dipikirkannya berapa. La ilaha illallah. Gimana sawit kita yang di sana? Jama'a malau wa'ad-dada. Maka dikasihlah bulan pelatihan 1 bulan namanya Ramadan. Di bulan Ramadan ini dia dididik untuk menghilangkan sifat syuh, bakhil, pelit. Kenapa syuh? Dari mana pokok pangkal syuh? Pokok pangkal syuh adalah salah melihat hawa nafsu. Kalau sudah siang jam 12, jam 1, tegak di jembatan Ampera, menengok sungai Musi itu macam cincau. Tinggal kasih paralon aja lagi. Melihat semua warna-warni mobil-mobil yang lewat. Aku paling tak bisa duduk di tepi jalan kalau jam 12, jam 1 nih Pak Ustadz. Kenapa? Setiap mobil merah aku tengok macam semangka. Tapi begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 butir kurma. Mana hawa nafsu yang tadi? Mana dia? Mana dia yang syuhud muta' itu? Hilang semuanya. 1 bulan dia diajarkan. Hari pertama, hari kedua, tengok nih bang, inilah cendol yang abang beli, inilah kolak, inilah ini semua, ini makan, betul. Besok diulang lagi. Kenapa diulang lagi? Memang sifat manusia ini adalah nasihat, lupa. Karena dia lupa selalu diingatkan, ingat mengingatkan namanya tausiah, ingat mengingatkan namanya tazkirah. Hazihi tazkirah, faman syaa dzakarah. Ini namanya tazkirah. Ini namanya tausiah. Wa tawasau bil haqq, wa tawasau bis sabr. Orang yang lupa tadi diingat mengingatkan. Satu masjid sampai pengajiannya 6. Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian kultum zuhur, pengajian menjelang berbuka,
pengajian dari Isya menjelang tarawih, pengajian iktikaf malam. Keluar dari Ramadan dapat 16 tatap muka. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir.